Di balik ketenaran Raffi Ahmad, tersimpan rahasia kelam yang tak diketahui siapapun. Ajian Pancasona. Ilmu yang membuatnya tak bisa mati. Tapi setiap kejayaan selalu menuntut tumbal. Ini adalah kisah Ajian Pancasona, kutukan di balik popularitas Raffi Ahmad. Sore itu, langit Jakarta mulai mendung. Raffi Ahmad baru saja menyelesaikan syuting program live di studionya di Andara. Tapi hari itu terasa berbeda. Entah kenapa, sejak pagi hatinya gelisah. Ada suara-suara samar di kepalanya. Bukan suara manusia, tapi semacam bisikan yang entah dari mana asalnya. Sesampainya di rumah, ia mencoba mengalihkan pikiran dengan bercengkerama bersama Nagita dan Rayanza. Namun, telepon dari nomor tak dikenal membuatnya terdiam. Suara berat dan serak terdengar di seberang. Sudah waktunya kau membayar apa yang pernah kau minta, Raffi. Dek. Hati Raffi mencelos. Suara itu terasa familiar. Tiba-tiba, bayangan seorang lelaki tua dengan sorban hitam dan tongkat kayu melintas di benaknya. Ki Darmawijaya, lelaki yang ditemuinya 8 tahun lalu di lereng Gunung Lawu. Waktu itu Raffi masih muda. Popularitasnya sedang menanjak, tapi ia merasa ada tembok tak terlihat yang menghambatnya. Lewat kenalan seorang teman, ia naik ke sebuah bukit terpencil di daerah yang disebut warga sebagai Lembah Siluman. Di sana, ia bertemu Ki Darmawijaya, seorang dukun sakti yang dikenal bisa membuka aura, mendongkrak keberuntungan, dan mengajarkan ajian Pancasona. Kalau kau sanggup menanggung 5 luka tanpa mati, kau akan jadi bintang yang tak bisa dijatuhkan siapapun, kata Ki Darma waktu itu. Raffi muda, penuh ambisi dan penasaran, menyetujui tanpa berpikir panjang. Ia melakukan ritual, berendam di telaga hitam selama 7 malam, minum ramuan darah ayam hitam, dan akhirnya menerima ajian Pancasona, ajian kesaktian yang konon membuat tubuh kebal mati. Sejak hari itu, hidup Raffi berubah drastis. Tawaran program berdatangan. Namanya meledak. Tapi ada satu syarat yang selalu diingat. Jangan pernah melupakan perjanjian, dan jangan pernah menolak bayaran ketika waktunya tiba. Kini, suara itu kembali. Bisikan itu semakin jelas. Sesuatu telah datang menagih. Dan yang lebih mengejutkan, malam itu, di beranda rumah Raffi, muncul sesosok perempuan muda, berambut panjang, mengenakan baju adat Jawa kuno. Ia memperkenalkan diri sebagai Citra Laksmi, seorang peneliti ilmu kuno yang sedang menyelidiki jejak ajian-ajian gelap yang masih hidup di dunia selebriti. Mas Raffi, ajian Pancasona bukan cuma ilmu pelindung, tapi warisan kutukan yang bisa membalikan hidupmu kalau tak dibayar. Raffi menatap Citra, antara bingung dan takut. Kamu siapa? Kenapa kamu tahu soal ini? Citra menatapnya serius. Karena saya anak dari orang terakhir yang gagal menyelesaikan ajian itu. Ayah saya mati dengan tubuh hancur, tapi tak bisa dikuburkan. Dia terus hidup, menderita. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Ki Darmawijaya, Raffi mulai merasakan perubahan. Di balik sorotan kamera dan senyuman di layar kaca, ada sesuatu yang mengintainya. Setiap malam, ia mendengar suara langkah di loteng rumahnya. Awalnya ia pikir itu hanya tikus. Tapi suatu malam, saat ia menyendiri di ruang editing studio rumahnya, layar monitor tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan rekaman video live dari kamera CCTV halaman belakang. Di tengah layar, terlihat sosok Raffi berdiri mematung, menatap langsung ke arah kamera. Padahal Raffi jelas-jelas sedang duduk di ruang editing. Tubuhnya gemetar. Ia berlari ke halaman. Tak ada siapapun. Nagita yang mulai resah, mencoba menyarankan agar Raffi rehat sejenak dari pekerjaan. Tapi Raffi tahu, ini bukan lelah biasa. Ini peringatan. Di sebuah acara peluncuran produk, Raffi bertemu dengan Citra Laksmi, seorang produser muda dengan reputasi bersih. Namun sejak bekerja sama dengannya, Citra mulai melihat sisi gelap Raffi yang tersembunyi. Suatu malam, saat sedang mengedit cuplikan vlog, Citra menemukan satu frame aneh,
bayangan perempuan dengan rambut seperti asap, berdiri di belakang Raffi. Wajahnya kabur, tapi matanya merah membara. Citra tak bisa tidur malam itu. Ketika membuka jendela kamar hotelnya, ia melihat sosok yang sama berdiri di bawah, menatapnya dari halaman. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya disembunyikan Raffi? Demi mencari jawaban, Citra menemui Ki Darmawijaya secara diam-diam. Di sebuah warung kopi tua di kawasan Depok, Ki Darmawijaya akhirnya buka suara. Raffi datang padaku tahun 2005. Saat karirnya hampir mati. Ia minta ilmu yang bisa membuatnya abadi di puncak. Aku beri dia ajian Pancasona. Tapi itu bukan ilmu biasa. Citra terpaku. Apa konsekuensinya? Setiap 7 tahun, Pancasona butuh tumbal. Kalau tak diberi, maka kekuatan itu akan mengambil nyawa yang paling dekat dengannya. Di rumah megah Raffi, Raianza mulai menunjukkan tingkah aneh. Ia berbicara dengan teman yang tak kasat mata. Sering berdiri di depan cermin tua di kamar utama, tersenyum sendiri sambil berkata, "Om," merah matanya. Seru. Raffi dan Nagita mulai panik. Mereka memanggil ustaz untuk ruqyah. Tapi saat ayat-ayat suci dibacakan, cermin itu retak sendiri. Dari dalamnya keluar suara perempuan, Pancasona belum dibayar. Nagita pingsan. Raianza demam tinggi, tak sadarkan diri. Raffi kembali menemui Ki Darmawijaya. Ia meminta cara menghentikan semua ini. Ki Darma menjelaskan bahwa satu-satunya cara membatalkan perjanjian Pancasona adalah dengan menemukan pusaka sumber, benda yang dijadikan media perjanjian dulu. Raffi mengingat di awal karirnya, ia pernah diminta mengubur boneka kayu kecil dan bunga 7 rupa di bawah panggung pertamanya. Ia dan Ki Darma kembali ke tempat itu, sebuah gedung lama yang kini sudah jadi ruko. Mereka gali di malam hari. Dan benar, mereka menemukan boneka kayu, tapi kini berubah bentuk. Mulutnya terbuka, dan di dalamnya ada potongan rambut serta kuku yang menyerupai milik Raffi sendiri. Citra yang semakin terlibat, mulai mengalami gangguan juga. Di salah satu sesi syuting, lampu jatuh nyaris menimpanya. File-file kerjaannya rusak. Dan dalam mimpi, ia didatangi sosok perempuan rambut asap yang mengatakan, "Jangan ikut campur. Kau akan jadi tumbal pengganti." Citra mendatangi rumah Raffi, memaksa Raffi menceritakan segalanya. Raffi menangis, mengakui bahwa ia tak tahu kalau perjanjian itu benar-benar akan menuntut nyawa anaknya. "Aku hanya ingin sukses, Cit. Tapi kalau ini harus dibayar dengan Raianza, aku tak sanggup." Ki Darma memberi saran terakhir, melakukan ritual pembalikan, dengan risiko besar. Ia membawa Raffi dan Citra ke sebuah tempat keramat di pinggir hutan. Di sana, mereka menyalakan 7 lilin, mengucap doa yang harus dibacakan dengan terbalik. Malam itu, angin menderu. Tanah retak. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang menarik Raffi. Tapi Ki Darma membaca mantra terakhir dan melempar boneka pusaka ke dalam kobaran api. Jeritan menggema. Lilin padam satu persatu. Tiba-tiba, semua menjadi tenang. Beberapa minggu berlalu. Raianza pulih. Raffi kembali ceria. Rumah terasa damai. Citra kembali ke proyek TV-nya. Ki Darma menghilang entah kemana. Raffi mulai menjalani hidup seperti biasa, bahkan membuat konten tentang pengalaman mistisnya dengan gaya ringan. Followers naik drastis. Namun suatu malam, saat ia membuka email lamanya, ada satu pesan tak bernama, berisi satu kalimat. "Kau pikir Pancasona bisa dimatikan semudah itu?" Raffi kembali dihantui mimpi. Tapi kini bukan dirinya yang dikejar. Dalam mimpinya, ia melihat Citra, sedang berada di panggung, disorot lampu kamera, disambut oleh tepuk tangan. Tapi bukan acara biasa. Semua penonton tidak berkepala. Lalu, Ki Darma muncul, berbisik. "Dia yang kamu korbankan. Ajian Pancasona butuh nyawa pengganti. Dan kamu, Raffi,
secara tak sadar telah memilih. Raffi terbangun. Ia langsung menghubungi Citra. Tak bisa. Berita pagi itu mengabarkan, Citra Laksmi hilang misterius setelah syuting terakhir di studio milik Rans. Raffi menatap cermin. Wajahnya terlihat lebih muda dari biasanya. Wajahnya utuh. Tapi, bayangan di belakang cermin tersenyum sambil berdarah-darah. Ajian Pancasona belum selesai. Ia hanya tertidur, menunggu 7 tahun lagi.